Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu ke berapa nih? Kelima di bulan Mei. Wah, satu bulan ini kita belajar mengenai pengendalian diri ya adik-adik. Siapa yang ingat pengendalian diri itu apa? Ada yang ingat? Iya, good. Yuk sama-sama ya, kita katakan pengendalian diri adalah memilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan bahkan ketika kamu tidak menginginkannya. Wah, sudah 4 minggu dan ini minggu kelima, minggu terakhir di bulan Mei kita akan bahas mengenai pengendalian diri. Oke, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan bimbing kami. Kami mau mulai ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami semua mau belajar firman-Mu. Kami semua mau memuji dan menyembah-Mu. Urapi kami semua Tuhan, juga kakak-kakak yang mengajar kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yes! Whenever I'm in need and I'm looking for help, God, you're always there for me. Wherever you lead me, I can follow you. God, you're always there for me. Oh God, you're always there for me. Help me believe you know what's best for me. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, one life to live and I wanna live it your way. Whenever I'm lost and I don't know where to turn, God, you're always there for me. Wherever I go, you're always by my side. God, you're always there for me. Oh God, you're always there for me. Yes, you are. So help me believe you know what's best for me. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah. Yeah. God, help us to be more like you, 'cause your way is the best way. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect.
mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan diri kita. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan sebuah pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Di saat ini kita mau sama-sama bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan kita atas hidup kita, atas berkat Tuhan yang selama ini tercurah buat kita. Kesempatan untuk setiap kita belajar menjadi yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Mari kita angkat tangan kita. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Iya. Halo adik-adik, Kavia lagi nonton serial TV. Ini seru banget adik-adik. Ini detektif anak. Ini lagi mau cari. Tuh kan bener yang itu, bener-bener awas. Oke. Jadi Kavia lanjutin lagi deh. Tapi Kavia penasaran. Oke. Kavia tutup dulu ya. Oke, jadi adik-adik, kita hari ini akan belajar mengenai sebentar adik-adik, dikit lagi tanggung. Habis deh. Oke. Duh, Kavia bisa konsentrasi. Oke adik-adik, hari ini kita belajar tentang pengendalian diri. Kavia tadi serialnya udah habis adik-adik, tapi Kavia masih pengen nonton lanjutannya lagi nih. Jadi kalau kalian ingin terus lanjut gitu ya, kalian pengen sesuatu, pengen lakukan sesuatu terus lagi gitu ya, kita harus mengendalikan diri kita. Oh no, Kavia nggak fokus lagi. Oke, Kavia harus tutup. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar hari ini supaya kita fokus, kita tidak menginginkan lebih lagi, padahal Kavia pengen buka lagi, nonton lagi. Sebenarnya adik-adik, dikit lagi nonton lagi ya. Aduh, oke, udah. No. Oke adik-adik, kita lanjutkan kisah kitab berikut ini adik-adik ya. Oke, semangat. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah tahu banyak tentang pengendalian diri. Dan kita telah belajar bagaimana pengendalian diri dapat membantu kita dalam segala macam situasi. Ada satu orang dalam Alkitab yang tahu banyak tentang pengendalian diri, yaitu Raja Salomo. Kita dapat menemukan banyak kata-kata Salomo dalam kitab Amsal, termasuk yang satu ini, di Amsal 25 ayat 16. Yuk kita baca di Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Wah, memuntahkannya, itu menjijikkan bukan? Tapi itu benar. Terkadang kita bisa terlalu banyak hal-hal yang kita sukai. Kakak tahu ada saat-saat sulit bagi kita untuk mengendalikan diri karena kita ingin terus melakukan sesuatu yang sangat kita sukai. Nah, adik-adik, di sini ada 3 kotak. Di dalam kotak ini ada 3 hal yang sering membuat orang sulit untuk mengendalikan diri. Ini bukan hal yang buruk, tetapi kita cenderung sangat mencintai. Sehingga sulit untuk berhenti ketika kita benar-benar harus berhenti. Apa ya yang ada di kotak-kotak ini? Coba kalian tebak. Yuk kita lihat kotak ini. Apa ya yang ada di kotak pertama? Kita lihat yuk. Wah, sebuah handphone. Banyak dari kita sulit mengendalikan diri dalam menggunakan handphone. Lalu, apa ya
yang ada di kota kedua? Kita lihat yuk. Wah, ada banyak kue, lezat, menyenangkan sekali ya. Bagaimana di kota ketiga? Wah, sebuah hadiah, sebuah kado. Biarkan itu terbungkus dengan rapi. Adik-adik, sekali lagi, tidak ada yang salah dengan semuanya ini. Tidak ada yang salah dengan menggunakannya dan menikmatinya, selama kita ingat untuk bisa mengendalikan diri. Apa jadinya ya jika kita tidak memiliki pengendalian diri? Apa yang terjadi jika terlalu banyak melakukan hal-hal yang kita sukai? Ya, pikirkan saat kalian bermain games atau menonton film lewat aplikasi di handphone kalian. Bila hanya sebentar, itu tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi jika kalian kehilangan kendali? Bagaimana jika kalian menatap layar handphone terlalu lama? Berjam-jam, berlama-lama, dan berjam-jam. Ya, kalian mungkin terlalu sibuk dengan games atau nonton film sehingga kalian mungkin menjadi pemarah dan kalian melewatkan apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kalian. Karena kalian memberikan semua perhatian pada apa yang ada di depan kalian. Bagaimana dengan cemilan manis? Kita semua menyukai makanan manis, bukan? Menyenangkan ya. Tapi ini bukanlah makanan yang kita makan sepanjang waktu. Jika kita kehilangan kendali, makan terlalu banyak makanan manis, dan kita mengabaikan untuk makan makanan yang sehat, kita mungkin bisa sakit karena itu. Seperti yang dikatakan Salomo tentang terlalu banyak makan madu. Nah, sekarang kita punya hadiah. Anggap saja ini sebagai barang apapun yang benar-benar penting buat kalian. Bisa berupa mainan, pakaian, perlengkapan seni, atau apapun yang kalian sukai. Dan kalian menginginkan lebih dan lebih lagi. Apapun itu, kita bisa kehilangan kendali. Karena kita memikirkan betapa kita sangat menginginkannya, dan itu bisa menjadi masalah. Kita menjadi lebih fokus pada barang-barang kita daripada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita lupa untuk memperhatikan bagaimana perasaan orang lain atau apa yang mereka butuhkan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa tahu kapan harus berhenti? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap memegang kendali? Mari adik-adik kita pikirkan apa yang dikatakan Salomo di Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Makan secukupnya saja. Salomo berbicara tentang madu, tetapi itu bisa saja tentang handphone, permen, kue yang lezat, mainan yang favorit kalian. Nah, adik-adik, kita bisa mengendalikan diri dengan membatasi berapa lama kita menggunakan handphone. Kalian bisa meminta orang tua kalian, papa mama, atau opa oma kalian untuk membantu kalian mengatur timer dalam menggunakan handphone. Adik-adik, kita dapat mengambil sepotong kue atau semangkok es krim dan sisanya kita dapat menyimpannya sehingga kita tidak tergoda untuk menghabiskan seluruhnya. Kita bisa makan perlahan dan fokus menikmati apa yang kita miliki. Tentu saja
Selanjutnya, kita harus memastikan untuk makan makanan yang sehat dan seimbang. Bagaimana dengan barang atau hadiah? Bagaimana caranya agar kita tidak menaruh semua perhatian kita pada mainan atau hal-hal lain yang sangat kita inginkan? Ya, kita bisa berhenti dengan memikirkan hal-hal yang dimiliki. Kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Jika kita terbiasa melakukan itu, kakak yakin itu akan membantu kita untuk dapat mengendalikan keinginan kita dan membantu fokus pada apa yang dibutuhkan orang lain juga. Nah, adik-adik, ada banyak hal baik dalam hidup kita. Dengan pengendalian diri, bukan berarti kita tidak bisa menikmatinya. Kita perlu bijaksana dalam cara kita menikmatinya. Jika kita memiliki pengendalian diri, kita tidak akan ingin terlalu banyak. Kita tetap bisa merasakan hal-hal baik dengan cukup, seperti yang dikatakan Salomo. Adik-adik, Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan diri. Kita bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita, dan kita juga dapat berbicara dengan orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita dan meminta mereka untuk membagikan hal-hal yang telah mereka pelajari dan ide-ide yang dapat membantu kita dalam hal mengendalikan diri. Yuk adik-adik, kita lakukan dan pastikan kita tahu kapan harus berhenti. Bye-bye adik-adik. Oke adik-adik, Kavia sudah bungkus tabnya, tabnya, jadi Kavia nggak nonton lagi ya. Kavia sudah bungkus, sudah boleh dibuka-buka lagi supaya Kavia bisa fokus. Oke, sudah, Kavia tidak akan buka-buka lagi. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya hari ini ya, tadi ya. Kisah kitabnya mengenai Raja Salomo berkata dalam Amsal. Kita baca sama-sama ya. Amsal 25 ayat 16 mengatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Salomo tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh makan madu. Tapi Salomo katakan kita tidak boleh terus-menerus makan berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan adik-adik. Kita harus bisa berkata stop atau berhenti. Ini sama halnya dengan kita bermain games. Kita jangan sampai bermain games terus-menerus berlebihan. Atau seperti tadi Kavia, maaf ya adik-adik ya, itu tidak boleh dicontoh. Nonton yang terus-menerus, yang berlebihan, itu juga tidak boleh adik-adik. Kita harus bisa berkata stop, berhenti. Dan Kavia berhasil melakukannya. Kavia berhenti, Kavia tutup tadi, Kavia sudah singkirkan. Jadi Kavia bisa fokus. Atau juga ada orang yang tidak bisa berhenti makan manis, terus-terusan makan coklat, terus-terusan makan snack, atau terus-terusan makan es krim. Kita harus bisa berkata stop, kita harus bisa berhenti. Ya, berhenti untuk melakukannya secara berlebihan. Bahkan hal baik yang kita lakukan, jika kita terus-menerus melakukannya berlebihan, kita tidak mengatakan stop atau berhenti, hal baik tersebut akan menjadi tidak baik bagi kita. Misalnya, kita olahraga terus-menerus, jam 7 bangun tidur, olahraga. Selesai, jam 9 olahraga lagi, jam 10 olahraga lagi, 12 olahraga lagi Kewi. Wah, itu berlebihan adik-adik. Akhirnya malah tidak baik buat tubuh kita. Jika sepanjang waktu kita terus-menerus memikirkan sesuatu hal yang dalam jangka waktu yang sangat lama, terus-menerus, itu adalah tanda bahwa kita harus berkata stop, kita harus berhenti memikirkan itu. Ada banyak hal baik yang dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Pengendalian diri bukan berarti kita tidak bisa menikmati hal baik tersebut.
tapi kita perlu bijaksana untuk menikmatinya. Kalau kita punya coklat, kita makan secukupnya, kita bijaksana, kita bisa menikmati coklat itu. Tidak berlebihan, karena kalau berlebihan tidak mendatangkan hal yang baik buat kita, bukan? Ingat adik-adik, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk berbagi pengalaman, ide-ide, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana bisa berkata stop atau berhenti terhadap sesuatu. Kalian bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak kalian, dengan orang tua kalian, atau dengan guru-guru kalian. Jadi adik-adik ingat bahwa hari ini kita sama-sama belajar, kita harus tahu kapan untuk berhenti. Dan adik-adik juga ingat, kita bisa meminta Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita, mengendalikan diri kita, supaya kita bisa berkata stop, berhenti, dan kita bisa menikmati segala sesuatu dengan bijaksana. Minta Roh Kudus untuk membantu kita senantiasa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3a. Dek, kamu lagi ngapain, Dek? Oh, aku lagi baca Alkitab. Baca apa? Aku lagi baca Petrus. Oh, aku punya games loh. Oh iya? Iya, mau tahu nggak cara mainnya? Oke. Jadi, kita akan mereview ayat hafalan bulan ini. Dan kita akan menatakannya. Yang lagi katakan jika ada suara bel harus berhenti. Oke. Dan dilanjuti dengan yang satunya, sama aja. Kalau kamu yang lagi mengatakannya dan ada suara bel, kamu harus berhenti dan aku yang lanjutin. Oke. Tapi kamu udah tahu belum ayat hafalan bulan ini? Udah. Oke, kalau tahu kita coba baca dulu. Oke. 1, 2, 3. 2 Petrus 1 ayat 3a. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oke, hafal ya? Sudah. Yaudah, kita coba. Aku yang duluan kali ini. Oke. 1, 2, 3. 2 Petrus 1 ayat 3a. Karena kuasa ilahinya telah Menganugerahkan kepada kita. segala Kamu lupa ya? enggak, sebentar. Enggak, kamu lupa. Ya. Ayo udah, oke. Kita coba lagi deh. Oke, nanti aku yang duluan kali ini. Oke. Oke. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya Telah menganugerahkan. kepada kita. Kamu lupa ya? Enggak lupa, sebentar. Kamu nggak usah aja deh. Enggak. Lupa. Oke lah. Kalau gitu kita sekali lagi. Kali ini yang bisa sampai akhir akan menang. Oke. Aku yang duluan ya. Oke. 1, 2, 3. 2 Petrus 1 ayat 3a. Karena kuasa ilahinya telah Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. untuk hidup yang saleh. Yeay, kita bisa. Yeay. Tapi kita coba sekali lagi. Kali ini sama teman-teman. Oke. 3, 2, 1. 2 Petrus 1 ayat 3a. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oke, kita semua berarti bisa ya. Oke, kalau gitu gamesnya akan berhenti sampai sini ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Oke adik-adik, semuanya luar biasa mengikuti ibadah ini dengan semangat. Kita sama-sama belajar. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau belajar untuk kita bisa mengendalikan diri kita dengan bimbingan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kita pasti bisa melakukannya. Dan adik-adik, kami ingatkan lagi, kita jangan lupa dalam minggu ini ada Kids Altar. Nah, buat yang belum ikut Kids Altar, kalian bisa ikut Kids Altar dengan daftar lewat media sosial WTC Kids di Facebook atau Instagram. Dan adik-adik, misalnya kita ngapain aja sih di Kids Altar? Kita nyanyi-nyanyi, ada juga kita sharing firman Tuhan,
ada juga kita main games, dan kita lakukan semua itu lewat Zoom. Oke? Nah, sekarang kita tutup ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami ini, Tuhan Yesus. Bapa, biar Engkau mantrakan setiap firman yang kami dengar, supaya kami semua bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami mampukan kami, Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan diri kami, untuk kami bisa berkata stop, berhenti kapan waktunya, dan kami menjadi lebih bijaksana dalam setiap keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami ya Roh Kudus, dan bimbing kami ya Tuhan. Berkati setiap kami semua, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berikan kami keberhasilan Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.